berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan saat ini sedang berbahagia, bersuka cita karena bersama-sama dengan keluarga yang dikasihi. Saudara-saudara, setelah kita sepanjang hari ini beraktivitas, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bersahabat, sehingga itu menimbulkan tekanan tersendiri dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Kita merasa lelah secara fisik dan secara psikis. Tapi percayalah, ketika kita menghampiri Tuhan, hadirat Tuhan akan memberi kita kelegaan, memberi kita ketenangan dan sukacita. Dan pastinya Tuhan akan memberi kita jalan keluar yang terbaik. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Percaya kebenaran firman Tuhan ini bisa kita percayai, bisa kita pegang. Mari kita datang kepada Dia dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus ada sebuah jaminan bahwa ketika kami menghampiri Engkau, kami dalam keadaan letih lesu, berbeban berat, tetapi Tuhan akan memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh layak untuk dipercaya dan kami mengimaninya itu akan terjadi dalam hidup kami. Saat ini ketika kami memuji dan menyembah-Mu, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang kudus akan memberi kami kelegaan, memberi kami ketenangan, sukacita, dan jalan keluar untuk melewati semuanya. Kami sangat percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini. Tuhan sertai langkah hidup kami. Malam hari ini kami datang untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Tuhan, ini hidup kami, jadilah yang seperti Engkau mau. Yesus, Kau segalanya, Kau yang layak disembah. Kami mengucap syukur kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu menyertai hidup kami Tuhan. Kau mulia. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada oh, malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Saudara-saudara, salah satu bagian yang kadang-kadang terasa tidak nyaman dan merampas kebahagiaan serta sukacita kita adalah namanya konflik. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Dalam sebuah relasi, seringkali perbedaan karakter, latar belakang, kepentingan itu membuat orang akhirnya bisa konflik. Bahkan saudara bisa konflik, suami istri bisa konflik, sahabat dekat pun bisa konflik. Itu semua teralami dalam realita hidup kita. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita memiliki sebuah panduan yang jelas dari kebenaran firman Tuhan supaya relasi kita dengan orang lain tidak
mengalami konflik, ada penangkal kebenaran yang kita bisa mengerti saat ini. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan, kalau ada yang mau sharing tentang bagaimana konflik itu bisa terjadi walaupun berteman gitu, coba. Mungkin ada yang mau cerita. Saya Pak, ya berteman, saya punya sahabat yang cukup lama ya Pak, 20 tahun lebih gitu. Nah kita tuh lengket banget gitu loh Pak, sampai kita ngerasa kayaknya dia tahu apa yang saya mau. Saya juga tahu apa yang dia mau gitu ya Pak, sedekat itu. Nah rasanya kita satu sama lain tuh berusaha untuk menghindari konflik. Kalaupun ada misalnya kita beda pendapat sih, kita satu sama lain tuh mencoba untuk cari waktu supaya diskusnya di waktu yang tepat supaya bisa bicara dengan baik-baik. Nah cuman teman saya ada, dia punya sahabat gitu juga Pak, tapi memang gak selama kami sih kami yang bersahabat. Nah dia tuh juga gitu, cukup dekat, cukup baik lah hubungannya. Tapi memang pernah satu waktu dia mereka tuh berbeda pendapat sehingga mereka tuh berselisih, dan berselisihnya rasanya nggak tanggung gitu. Benar sampai sulit dipersatukan karena mungkin merasa kalau sahabat yang berselisih tuh jauh lebih menyakitkan mungkin ya Pak ya, daripada teman biasa, istilahnya kenalan biasa. Jadinya cukup lama tuh mereka berselisihnya Pak, nggak ngomongan, nggak teguran, jadi malah lebih parah kayaknya kita ngelihat daripada orang yang bermusuhan biasa. Itu gitu Pak. Padahal persahabatannya sudah sangat lama ya. Iya. Ternyata lama kenal tidak jaminan tidak ada konflik. Itu ternyata dalam relasi, kalau kita berani membangun relasi berarti kita siap kalau suatu saat ada konflik. Karena memang kita berrelasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Baik cara berpikir, pengalaman hidup, kepentingan maupun karakternya kan berbeda. Jadi kemungkinan gesekan itu sangat mungkin sekali terjadi. Tetapi sebagai orang percaya kita harus mengelola hubungan kita dengan baik. Kalau bisa diperkecil potensi konfliknya. Bahkan kalau bisa jangan sampai ada konflik. Makanya kita mesti mengerti bagaimana menangkal terjadinya konflik. Kita mesti mengerti apa yang Tuhan ajarkan supaya konflik itu kalau bisa dihindari, tidak terjadi dalam relasi-relasi kita dengan orang lain. Nah, apa dong Pak penangkalnya supaya kita bisa menghindari terjadinya konflik dalam satu relasi itu? Ya, pasti ada lah. Sebuah permasalahan kan pasti biasanya ada solusinya. Manusia itu diperlengkapi Tuhan dengan banyak hal yang sangat luar biasa. Apapun masalahnya biasanya ada solusinya. Petir aja ada penangkal petir, gitu kan. Setan aja ada penangkal setan. Ada saja kreativitas dan yang bisa dilakukan oleh seseorang. Apalagi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita pasti selalu mendapatkan solusi untuk mengatasinya. Karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya ribut melulu kan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya selalu konflik satu sama lain. Tuhan ingin kita semua hidup rukun dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Kita akan coba lihat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 10. Di situ kita temukan 3 prinsip penting bagaimana kita memiliki sebuah kemampuan supaya kita tidak masuk dalam sebuah konflik. Kita memiliki semacam penangkal untuk tidak mengalami konflik. Yang pertama, kalau kita baca ayat yang pertama, kita baca ayat pertama dulu. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Kemudian sambung ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritahukan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Di sini
Rasul Yohanes mengatakan bahwa apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itulah yang dia dialami. Jadi dengan kata lain, prinsip pertama, supaya kita tidak mudah masuk dalam area konflik, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar itu jadi pengetahuan, tetapi mengalami perjumpaan pribadi, memiliki persekutuan. Seperti sang rasul yang berkata, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itulah yang kami tuliskan, yang disampaikan kepada jemaat, dan itulah yang kami beritakan kepada kamu supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami dan dengan Tuhan. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi ada sebuah relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, setelah itu memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kalau kita bergaul atau kita dekat dengan seseorang, sifat atau karakter orang itu akan sangat mempengaruhi kita. Allah kita adalah kasih. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita punya pengalaman pribadi, tidak sekedar tahu, tetapi kita mengenal dan memiliki persekutuan dengan Dia. Maka karakter Tuhan yang adalah kasih itu akan mempengaruhi kita, akan memperbaharui sifat-sifat kita yang buruk dengan kemampuan untuk mengasihi lebih baik lagi terhadap orang lain. Gagal untuk menghindari konflik itu kan salah satu sebabnya adalah gagal untuk mengasihi orang lain. Karena konflik itu pasti, dalam konflik kan ada perbedaan, mungkin perbedaan cara pandang, pendapat, kepentingan, kemudian mulai menyentuh yang namanya emosi negatif. Ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang merasa tidak dihargai. Mulai ada sisi emosi negatif yang mulai mengganggu. Ketika itu muncul, mulai tidak bisa tahan lagi, mulai sikap yang berlawanan dengan yang lain, disitulah konflik bisa terjadi. Tetapi ketika hati dipenuhi dengan kasih, mestinya tidak sampai terjadi konflik. Perbedaan ada, ketegangan mungkin ada, adu argumen itu mungkin ada, tetapi tidak sampai menjadi konflik, apalagi konflik berkepanjangan. Ketika kita konflik berkepanjangan, sama saja kita sebenarnya sedang gagal untuk mengasihi orang lain dengan caranya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi prinsip yang kedua adalah kita harus hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu berarti kehidupan yang selalu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang bagi hidup kita, bagi jalan hidup kita. Dampak dari hidup dalam kebenaran firman Tuhan apa? Kesanggupan untuk mengasihi saudara-saudara yang lain. Kemampuan untuk mengasihi orang lain. Kalau kita baca tadi perhatikan ya, kalau kita ini hidup di dalam terang, sama seperti Dia dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Jadi kalau hidup kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran Tuhan, kita memberikan diri kita, terutama pikiran kita, untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Bagian yang sangat terlihat dari orang-orang yang hidupnya diperbarui oleh firman Tuhan apa? Hubungan dengan orang lain menjadi baik. Bisa bersekutu dengan orang lain. Hidup dalam terang. Orang yang hidup dalam kegelapan itu hidup yang keluar dari terangnya Tuhan. Di situ akan gampang sekali konflik dengan orang lain. Oleh sebab itu kalau orang hidup dalam terang, dia tidak akan dalam relasinya itu tidak munafik, tidak basa-basi, tetapi dengan terbuka, jujur, tulus untuk mengasihi saudaranya, karena kasih Kristus ada di dalam hatinya dan dia ingin melakukan kebenaran firman Tuhan. Pelaku-pelaku firman pasti bertindak positif, bertindak benar, bertindak penuh kasih karunia terhadap orang lain.
Tidak mungkin orang yang melakukan firman Tuhan setelah itu justru bermusuhan dengan orang lain. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Orang yang hatinya dipenuhi firman Tuhan, tidak mungkin dia bisa bermusuhan dengan orang lain terlalu lama. Pasti ada perasaan tertuduh, perasaan tidak nyaman. Makanya kita perlu membangun kehidupan hari demi hari itu selalu ada dalam terang Tuhan. Supaya kita selalu bisa mengasihi saudara-saudara kita. Ketika ada perbedaan, kita tidak berubah menjadi konflik. Yang ketiga, kita mesti menyadari bahwa kita ini bukan orang yang sempurna. Ada kelemahan, ada kesalahan. Ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Kenapa konflik terjadi? Karena biasanya kan ada satu orang merasa benar, lainnya juga merasa benar. Karena masing-masing mempertahankan kebenarannya dan merasa diri yang paling benar, makanya terjadi konflik. Coba kalau salah satunya menyadari ketika konflik terjadi mulai koreksi diri. Apakah aku ada yang kurang nih? Sehingga mungkin cara berbicaraku yang membuat dia tersinggung. Atau mungkin cara aku menyampaikan itu tidak jelas sehingga dia salah paham. Atau aku terlalu mementingkan diriku sendiri sehingga dia merasa haknya tidak dihargai. Mestinya konflik itu membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana karena itu menjadi saat di mana kita akhirnya mau mengkoreksi diri, evaluasi diri sendiri. Tetapi konflik tidak akan terselesaikan kalau masing-masing tetap mempertahankan aku benar dia salah. Ketika aku benar, kamu salah, maka konflik akan terus terjadi. Sebab orang dipersalahkan itu juga akan bela diri, cari pembenaran. Bahkan orang yang benar-benar salah saja tidak langsung bisa terima tuh. Coba kita yang di sini coba, kalau salah langsung ngaku dosa enggak? Tidak itu. Ada yang kadang-kadang butuh waktu 1 tahun baru bertobat kan, ngaku dosa. Setelah babak belur baru ngaku dosa gitu kan. Ngaku dosa itu sesuatu yang sulit. Itu bisa membuat orang merasa harga dirinya jadi rendah, merasa dirinya jadi cacat, merasa dirinya nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Makanya ketika orang menyalahkan, aku benar kamu salah, yang disalahkan itu akan bela diri. Di situ konflik akan terus terjadi. Kesadaran bahwa aku tidak sempurna itu membuat kita akhirnya mau mengevaluasi diri, kita mau berdiskusi, membuka ruang untuk sama-sama bicara dari hati ke hati supaya perbedaan pandangan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kalau itu terjadi, ya nggak akan konflik berlama-lama sebab langsung selesai begitu saja kan. Tetapi kalau masing-masing merasa dirinya paling benar, konfliknya berkepanjangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagai pasangan suami istri kita sedang mengalami konflik sebagai pasangan suami istri. Tetapi itu tidak perlu berlama-lama kalau masing-masing kita merasa ada sisi salahnya, ada kekurangannya. Tidak mencari pembenaran apalagi menyalahkan pasangannya. Tidak, kita harus jujur dengan diri kita. Mari kita hidup dalam terang Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang jadi ukuran untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam relasi kita. Dan biarlah kasih Kristus memenuhi hubungan Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri. Demikian juga dalam persaudaraan kita dengan orang lain atau dalam persahabatan kita. Kalau di antara saudara sedang ribut, dari sisi kita mari kita ambil posisi yang benar di hadapan Tuhan. Buka hati bagi Kristus memenuhi hati kita dan lihat apa yang Tuhan katakan dengan masalah ini serta berani membuka diri bahwa aku tidak sempurna. Ada kemungkinan aku ribut dengan temanku, dengan saudaraku, memang aku juga ada kesalahan. Mungkin aku juga ada keteledoran sehingga dia tersinggung. Belajar rendah hati untuk berdamai, untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Masalah apapun yang sedang kami alami, kami percaya selalu ada solusi yang terbaik, selalu ada kebenaran firman Tuhan yang menerangi, supaya semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Saat ini Bapak, Engkau melihat di antara kami, kalau ada pasangan suami istri sedang mengalami konflik, mereka sulit untuk berdamai, saling menyalahkan, merasa benar satu sama lain, bahkan akhirnya hanya menyalahkan pasangannya tanpa ada solusi. Tetapi biarlah Roh Kudus saat ini menjamah hati pasangan-pasangan yang sedang konflik, supaya mereka rendah hati, mengaku bahwa ada sisi lemah, ada sisi kesalahan dan kekurangan yang membuat hubungan pernikahan mereka jadi mengalami konflik. Ada kerendahan hati, kasih Tuhan itu sungguh-sungguh melimpah dalam hubungan mereka. Firman Tuhan memberi mereka hikmat dan tuntunan yang jelas, supaya para suami dan para istri mereka bisa berdamai. Pernikahan mereka dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kami percaya ketika mereka hidup dalam damai sejahtera satu sama lain, rumah tangga mereka akan Tuhan berkati. Jika ada di antara saudara-saudara sedang konflik dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dan itu sulit untuk dilalui, ada rasa marah, sakit yang dia rasakan, tetapi ini menjadi saat yang baik bagi mereka untuk mengkoreksi dirinya. Mungkin ada cara-cara yang salah, cara bicara yang salah, sikap yang salah. Kebenaran firman-Mu menerangi, supaya tidak terus mempertahankan kebenarannya sendiri, tetapi kebenaran Kristus, kasih Kristuslah yang menjadi ukuran dalam sebuah relasi, sehingga persahabatan menjadi pulih, persaudaraan menjadi pulih, di mana kasih Kristuslah yang mengikat persaudaraan dan persahabatan tersebut. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kondisi gereja-gereja, kiranya juga Tuhan selalu anugerahkan kesatuan, kasih satu sama lain, sehingga gereja-gerejamu juga hidup dalam damai sejahtera. Orang-orang yang melayani hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada konflik, semua hidup rukun di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan anugerahkan kedamaian di negeri ini. Tidak ada pertikaian, tidak ada saling mencaci maki, tidak ada saling membenci. Yang ada di tengah-tengah bangsa kami adalah damai sejahtera Tuhan. Kelompok-kelompok atau usaha orang tertentu yang ingin mengacaukan bangsa ini, membuat bangsa ini tidak bisa damai, kiranya kuasa-Mu Engkau nyatakan, Engkau gagalkan semua rancangan-rancangan jahat itu, dan limpahkan senantiasa kepada para pemimpin kami dengan hikmat dan hati yang penuh damai untuk menyelesaikan semuanya dengan cara yang benar. Segala sesuatu yang baik terjadi atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mengalami pergumulan rumah tangga, saudara mengalami masalah dalam pekerjaanmu, kesehatan yang terganggu, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di nomor yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami senantiasa saudara selalu ditolong oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dilimpahi dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kiranya